Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang at-tasarrufat an-nabawiyah atau peran-peran atau fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli wa uhillat li al-maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa a'titu asy-syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Artinya, aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai oleh Allah 5 macam hal yang belum pernah dikaruniakan kepada selainku, yaitu aku ditolong dalam peperangan sehingga perasaan musuh dalam peperangan menjadi gentar dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian bumi dijadikan sebagai tempat sholat dan suci bagiku, dan karenanya siapa saja dari umatku yang berada dalam waktu sholat, maka hendaklah dia salat di bumi mana saja dia berada. Kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang, sedang sebelumku harta tersebut diharamkan. Kemudian aku dikaruniai kemampuan memberi syafaat, dan Nabi sebelumku dibangkitkan atau diutus untuk kaum tertentu, sedangkan aku diutus untuk manusia secara umum atau seluruhnya. Secara tekstual, hadis ini memberikan info kepada kita tentang 5 keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan para nabi sebelum Rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernyataan ini menurut Syuuti Ismail ini bersifat universal, dan Nabi pada waktu menyampaikan ini beliau mempunyai fungsi sebagai Rasulullah. Nah, karena apa? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak mungkin didasarkan atas pertimbangan akal, ya, tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertimbangan yang seperti itu tidak berarti bahwa dalam fungsi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kemudian pertimbangan akal atau rasio itu tidak digunakan sama sekali. Ya, ini hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, tentang karunia, kemudian tentang informasi yang kaitannya dengan eskatologis atau kehidupan setelah mati, ya, termasuk surga, neraka, ya, akhirat, pahala, dan lain sebagainya. Ini tidak berdasarkan pertimbangan rasio, tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga termasuk terkait cara-cara ibadah, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu juga nanti berdasarkan petunjuk dari Allah. Kemudian khudu anni manasikakum, ya, dalam haji ini juga nanti berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena berdasarkan petunjuk, maka fungsi Nabi, ya, dalam hadis tersebut ini sebagai rasul, ya, sebagai syari',
atau yang memberikan ini apa namanya pengetahuan tentang syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangan apa namanya petunjuk ya dari Allah ini ya, ini berkaitan erat dengan fungsi Nabi sebagai rasul ya, sebagai syariat atau pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti hadis-hadis lain misalnya yang tidak terkait dengan wahyu, tidak terkait dengan eskatologi, tidak terkait dengan metafisika ya, itu nanti biasanya banyak berkaitan dengan rasio ya. Jadi nanti misalnya apa namanya dalam hadis tentang apa perkawinan ya, korma jantan dan betina ini juga berdasarkan ya pertimbangan rasio ya, Nabi sebagai manusia biasa. Jadi melihat apa kok dikawinkan ya antara bunga jantan dengan bunga betina, dibiarkan saja, apa gak usah dicampuri apa urusan tumbuhan tersebut. Jadi biar apa berbuah sendiri ya, tidak usah dikawinkan. Tapi ternyata tidak berhasil ya, karena itu pertimbangan apa rasio di dalam apa fungsi Nabi sebagai manusia biasa ini juga ya apa namanya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dari Kanjeng Nabi atau berdasarkan pertimbangan rasio dari Kanjeng Nabi sendiri. Jadi nanti Nabi sebagai manusia biasa juga nanti ada hal-hal yang memang kadang tidak sesuai dengan realitas ya. Misalnya dalam peperangan itu kan Nabi memerintahkan agar yang di atas bukit turun ke bawah, tapi kemudian ditanya apakah ini berdasarkan wahyu atau tidak. Beliau menjawab tidak ya, itu hanya pertimbangan beliau sendiri. Kemudian sahabat tidak mengikuti Kanjeng Nabi karena apa? Karena posisi tentara di atas bukit itu lebih menguntungkan ya, karena bisa mengawasi, kemudian bisa apa menyerang lebih baik daripada yang berada di bawah, kemudian bisa melihat musuh dari segala penjuru dan lain sebagainya gitu. Maka nanti di dalam apa seperti di dalam ilmu tauhid itu bahwa Nabi mempunyai sifat yang jaiz ya, yaitu al-arad al-basyariyah ya, sifat-sifat kemanusiaan itu ya sifat yang ini yang jaiz yang bisa terjadi pada diri Rasulullah ya. Rasulullah misalnya makan minum ini kan sifat-sifat yang manusiawi. Rasulullah mungkin apa menunjukkan rasa ketidaksukaan misalnya dalam surat Abasa itu, Abasa wa tawalla anja'ul a'ma, ini kan sifat-sifat yang manusiawi. Akan tetapi sifat-sifat yang manusiawi tadi ya tentunya lebih baik daripada sifat apa manusia biasa ya, karena apa sifat-sifat manusiawi yang ada di dalam diri Rasul itu tentunya lebih banyak pahala dan juga lebih banyak benarnya ya daripada sifat manusia biasa seperti kita itu. Kadang kita melakukan kebaikan saja ternyata ya isinya tidak baik ya, itu apalagi hal yang tidak baik ya, jelas-jelas itu tidak baik itu. Ya, jadi 5 keutamaan ini ya kita dapat memahami bahwa secara tekstual ya keutamaan Nabi ini berasal dari Allah, dan ini
dalam kedudukan atau fungsi nabi sebagai rasul atau sebagai pembawa syariat yang menyampaikan informasi kepada umatnya, ya, kepada sahabat dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sahabat sampai nanti, ya, hari kiamat. Oleh karena itu pertimbangan akal, ya, di dalam hadis ini itu tidak tidak banyak digunakan, ya, walaupun mungkin nanti pertimbangan rasio historis misalnya itu juga ada, ya, misalnya Nabi ini kok tahu bahwa sebelumnya misalnya diutus kepada umat tertentu, ini kan juga rasio historis, tapi pada waktu itu kan sangat terbatas, ya, sejarah yang diketahui oleh orang-orang Arab, ya. Apalagi yang orang-orang biasa yang tidak tahu Ayyamul Arab, ya, hari-hari peperangan dan juga hari-hari peringatan tertentu di masyarakat Arab. Kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arab itu kan ya sangat jauh sekali, ya, untuk sampai ke sana. Itu. Demikian kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.